menuju The OG Map Bermuda. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, Survivors! Dimanapun kalian berada, minta doanya. Semoga tim Indonesia berhasil mendapatkan yang terbaik. Karena ini adalah game terakhir kita. Tidak akan ada game setelah ini. Jadi memang benar-benar akan menentukan hasil. Apakah yang bisa dibawa pulang ke Indonesia oleh 3 tim Indonesia kali ini. Pesawat sudah menyelesaikan tugasnya menurunkan para player. Core memory ke atas. Menuju ke arah drop zone mereka. Core memory ke atas. Core memory terpantau menabrakin EVOS. Shipyard kali ini. EVOS gak bakal dibiarin nyaman, gak bakal dibiarin tenang. Mereka akan diganggu dengan adanya core memory yang ternyata berada di sisi atas. RRQ juga langsung menggunakan hitlist agar mengetahui di mana potensi player terdekatnya. Itu jelas dibutuhkan oleh RRQ agar mereka bisa dapat info ada nggak nih yang mau nabrakin ke arah mereka. Ternyata Lost yang paling dekat di antara mereka. Harusnya tidak terlalu dekat. Dan ternyata dari tim Falcon juga akan mengganggu pergerakan dari tim Vitality. Oh, dan justru tim Vitality yang turun keluar dari observatory. Mereka coba untuk main cepat dan mereka coba untuk dapetin L momentum sebagai tim pertama yang dapetin First Blood juga. Dan mulai juga meratakan kawan-kawan dari tim Falcon. Harusnya tim Falcon akan lepas dari area graveyard dan mereka akan coba di tempat yang lain. Ray udah dapetin karena seorang jam. Ray sudah menjadi pembuka yang cukup baik terhadap core memory kali ini, Bung Suri. Ya, ini dia di mana seorang Pina berhasil menangkap seorang Koja dengan M590, namun backup datang dengan seorang Faiz. Menggunakan MAG7-nya berhasil menangkap 1 orang Pina. Namun tentunya dengan 600 koin yang sudah di tangan On Fire masih bisa memberikan revive untuk Pina. Seperti yang aku bahas, seperti yang aku bilang, akan ada tim putus asa yang mengganggu siapapun tim Indonesia yang bisa jadi juara. Betul, betul. Ini salah satu korbannya udah kelihatan. EVOS, udah pasti. Ya, EVOS sudah pasti bakal terganggu. Boleh banget kameramen, ini dia yang kita butuhkan. Karena orang EVOS rata kali ini di tangan core memory. Sisa seorang Rasya yang berada di atas gudang, dia harus turun, dia harus reset. Kogar dan Poon ternyata mampu untuk memenangkan duelnya kali ini. EVOS harus melepas Shipyard, mereka harus pindah, mereka harus cari tempat lain agar bisa melakukan reset. Tapi gak akan mudah Bung Surya untuk EVOS. Ya, ini dia Rasya hanya dengan 300 koinnya. Butuh 1 koin yang harus diinjak agar bisa merevive 1 player setidaknya. Namun tentunya Rasya punya opsi yang lain. Dan kalau menuju ke arah Bima Sakti akan berbahaya. Karena harusnya akan bertemu dengan beberapa tim yang melakukan rotasi cepat. Namun Vitality ternyata salah satu tim yang... Poin core memory. Oke, kita akan berfokus kembali. Kali ini kondisi zona bakal mental ke sisi kanan. Harusnya udah ada beberapa tim yang dapetin info zone juga. Salah satunya mungkin adalah EG Global. Yang kali ini mereka bakal bermain di sisi terluar dari keraton itu sendiri. Ini adalah posisi yang tidak terbaca karena ada area tebing yang sebenarnya bisa dimanfaatkan selama tidak join ke dalam war. EG Global bisa saja masuk ke late game dengan sangat-sangat nyaman. RRQ cukup jauh rotasi mereka. Kalau mereka terlalu berlama-lama di area Mars Electric, takutnya mereka tidak dapat tempat nanti di zona akhir. Ya, tapi secara nggak langsung posisinya EVOS Esports tadi yang terakhir aku lihat, mereka berada seputaran Sentosa, itu mengancam banget untuk posisinya EG Global. Ditambah RRQ, rotasi menuju ke arah kanan, pintar banget mereka secara tidak langsung terhindar dari adanya Fluxo yang berada di bagian depan mereka. Dan potensi war juga bersama EG Global. Mungkin saja 3 tim itu akan bertemu. EVOS Esports, EG Global, dan tim RRQ menuju sini. Tapi dengan resource binokular, apabila mereka milik itu bisa saja untuk menghindari pertempuran. Karena sekali lagi, 3 tim yang baru aja aku sebutin tadi adalah objektif mereka. Tinggal mendapatkan Buya. Gak peduli killnya berapapun di game ini karena ini sudah game terakhirnya. Yes, tapi Dragon Esports akan menghadapi ujian pertama mereka melawan 2 orang. Joker Dela masih ada kali ini coba untuk menerobos, tapi ada triple glue wall yang bakal coba dibuka. Jadi stackingnya udah gak bakal bisa ditembus. Di dalam keadaan Dela juga sudah mulai terkena dengan adanya
mendapatkan satu tower radio yang tidak ada penghuninya. Meskipun memang tempat ini bisa di-spam dari arah kanan dan kiri, tapi aku sudah ngebayangin siapapun yang mau masuk ke pertahanan EVOS di posisi ini, mereka akan menerima serangan dari segala arah. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak zona keempat, tapi akan terjadi menjelang zona kelima atau menuju ke zona keenam. Itu sudah dalam gambaran. Apabila ada tim yang turun di posisi terbuka di balik pohon-pohon itu, semua tim, semua player akan menuju ke arah mereka memberikan serangannya. Susah nih, RRQ susah banget ini. RRQ susah. Dia mau masuk harus ada ngelawan Edge Global, ditambah Dragon Esports kan masih free juga di dalam itu ya, bisa nembakin ke arah masuk tanpa melewati pertarungan. Benar saja. Lihat, pertarungan harus dibuka. Mau tidak mau, ini adalah harga mati untuk RRQ. Karena kalau mereka jalan-jalan boy, mereka bakal cukup beresiko. Dot masuk bersama dengan serang apa? Coba drop Padil harus terjatuh. RRQ kali ini sudah bermain dengan cukup agresif. Dua orang tersisa dari RAG. Satu coba diselesaikan dan benar saja menyisakan dua anggota. Balas dendam dari seorang Mal terbayarkan. Game yang ke-10 membuat dari RRQ bisa berantakan EG Global. Hanya ada 5 tim kali ini yang berpeluang untuk menjadi juaranya, di mana 3 diantaranya adalah tim Indonesia. Masih ada 2 memang dari luar region Indonesia. Masih ada tim Dragon, masih ada Lost dari Brazil. Namun ini dia Pops datang dengan menggunakan 79-nya, berhasil mendapatkan 2 player dan RRQ. Kali ini bahkan hanya menyisakan 1 orang dan sayang sekali. RRQ harus mengubur mimpi menjadi juaranya. Nice try RRQ. Nice try Pak Ape. Pak Ape jangan end stream dulu Pak Ape. Sampai selesai Pak Ape ya. Tapi nice try sekali lagi buat RRQ. Sayang seribu sayang, pelontar bom tanpa diduga-duga membuahkan eliminasi 2 orang sekaligus. Tidak sempat diberikan perlawanan, tidak sempat bermain secara defense. Dan zona harusnya udah dikantongi sama EVOS kali ini dengan opsi bisa bergerak kanan kiri juga, tidak terhalang jembatan. Harusnya ketika memang mereka saling tahan di posisi zona. Betul-betul, dan mereka dapat gangguan yang cukup signifikan dari 2 tim sekaligus baru akan merepotkan. Tapi sebelum gangguan 2 tim itu datang, Dragon Esports yang kali ini akan dibuat. Let's go! Satu lagi! Berhasil diratakan. 3 tim berkesempatan untuk meraih juara. Fluxo juga akan ditarget kali ini. Bucin sisa sendirian, harus coba di take down begitu saja. Dan nampaknya gak akan ada jejak keluar. Mati Lostnya sisa 1. Rata Lost. Satu lagi. Ada 1. Let's go. Coba dibuka. Rigby masih coba untuk bertahan. Let's go. Akan lama. Juna berfokus terhadap seorang Rigby. Dilemparin lagi dengan penggunaan FDL. Udah ada juga yang 9 kilometer. Dimana Lost sudah pasti gak mungkin bisa, udah mustahil dengan 1 orang itu bisa dapetin Buya. Dimana masih ada Buriram, masih ada Falcon juga, masih ada player-player lain dari tim EVOS dan juga Vitality kali ini. Meskipun EVOS di sana harus terjatuh 1 playernya, tapi masih ada waktu yang harusnya digunakan untuk bisa menerima atau merevive teman-temannya. Bobs berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Ray. Kali ini masih ada 2 tim Indonesia saling bertempur di bagian atas antara 2 tim dari Thailand. Mana on fire, Pina datang berhasil mendapatkan seorang Moshi, juga masih ada 1 player lainnya dari tim Buriram juga ditangkap oleh seorang Pina. Masih ada Wasana yang akan berduel kali ini. 2 player sudah berhasil ditumbangkan, Wasana di bagian atas dan Juna ternyata berhasil mendapatkan on fire, mana Juna berhasil di knock out oleh Kiroro. Limit berhasil mendapatkan Wasana dan Limit pun terjatuh dan harusnya sudah tumbang. Buriram di tangan tim Falcon. Yes, Zona! Let's go! Ke area tim Vitality kali ini, EVOS dan juga tim Vitality akan saling berhadapan antara satu sama lain. Sudah ada lemparan-lemparan eksplosif dari Dragon serang Kocel menuju ke arah tim Vitality. Ray, jangan meleng, masih ada Koja. Kemudian di atas ternyata ada serang Pina juga yang masih memberikan pressure dengan penggunaan senjata Frag Grenade. Semuanya coba dilontarkan ke arah EVOS, karena posisi EVOS adalah posisi yang paling terbaca. Tim Vitality bermain secara objektif, lihat mereka bergeser, lihat mereka bermain secara cerdas untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Rigby masih ada, bisakah menjadi faktor X? Nampaknya tidak akan bisa. Tim Falcon, oke, coba turun, tapi akan menjadi peluru. Rasa ada langsung ada Faiz juga, menumbangkan seorang Kiroro. On fire, sisa
sendirian. Mau kemana deh? Ray. Kali jalan keluar. Tapi Ray, hati-hati. Ada Rigby yang cukup mengganggu ternyata. Karena ternyata dari On Fire juga berhasil seperti take down begitu saja. Sisa satu orang harusnya dari Rigby Rata. Ini dia berkesempatan mendapatkan gelar juara 4 lawan 4. Kita akan abaikan Team Falcon karena sisa sendirian juga harusnya nggak bakal bisa berbuat banyak. Ray kali ini bakal menjadi garda terdepan bersama dengan seorang Aim God. Kojadik bakal tarik ke arah belakang. Sabar dulu, semuanya bakal bermain secara pelan. Tapi lihat lemparan granat serang Kocel. Ray-nya masuk, Dix berhasil take down begitu saja. Team Falcon rata. Nampaknya Kocel juga harus tumbang bersama dengan seorang Kiong. Rasya, Kocel, Wondergate. Ini dia EVOS Esports berhasil menjadi juara, berhasil membawa pulang piala, dan Rasya debut pertamanya langsung membawa trofi EWC 2021. EVOS Esports yang masih tetap tenang di game. Kita harus tetap ingat ada core memory yang memberikan gangguan ke arah mereka di drop zone-nya. Tapi lihat apa, ketika Rasya tersisa sendiri, momen itu diubah menjadi jalur yang berbeda untuk bisa mendapatkan buya. Bayangkan kalau mereka tidak terganggu, bisa saja jalur rotasi mereka akan terganggu oleh tim-tim lawan. Namun ketika mereka move, melakukan reset di tempat yang berbeda, sudah kita lihat Sentosa mereka lewati, kemudian ada gangguan EG Global di Cape Town pun tidak mereka hiraukan. Objektif mereka selalu masuk ke dalam zona, dan benar saja pemilihan tempat mereka ada di bawah menjadi kunci, di mana Falcon saja yang berada di bagian atas. Meskipun sudah mewipe up dari Buriram, harus tetap turun ke bagian bawah. Namun untuk Vitality dan tim RRQ, nice try. Kalian belum waktunya, tapi kalian juga sebenarnya layak bisa bersama tim yang juara dari Indonesia. Tim Indonesia diwakilkan oleh EVOS Esports menjadi juara tahun lalu, peringkat kedua. Tahun ini mengangkat piala sekali lagi. Big Aim God, Abax serta jajaran Coaching Staff, kalian luar